belusukan ke salah satu dojang taekwondo di Kedoya, Jakarta. Dojang ini milik salah satu master taekwondo yang bersertifikat Kukiwon. Mau tahu lebih lanjut? Tidak perlu berlama-lama, kita langsung menemui pemiliknya. Creative View, kita sudah sampai di dojang taekwondo Nenggala. Inilah dojangnya. Creative View, kita sudah berada di dalam dojang taekwondo Nenggala. Inilah fasilitas yang ada di dojang Nenggala. Supaya Creative View tidak penasaran siapakah pemilik dojang taekwondo Nenggala, mari kita temui pemiliknya. Inilah pemilik taekwondo dojang Nenggala. Creative View, Murti sudah bersama dengan Master Carolina Nenggala. Ayo kita ikuti MTI Murti Taekwondo Interview kali ini dengan Master Carolina Nenggala. Halo Master Carolina, apa kabar? Sudah lama saya tidak melihat Master Carolina. Terakhir saya melihat Master Carolina sewaktu tugas sebagai wasit taekwondo di SEA Games 2011 di gedung Oki Cibubur. Betul kan? Betul, Master Tinggi. Waktu itu bertugas sebagai wakil Indonesia menjadi wasit di SEA Games ya. Ya. Oki Cibubur. Ya. Ya, saya lihat sekali waktu itu saya sebagai penonton melihat Master Carolina berjalan memakai wasit SEA Games 2011. Waduh, saya pikir cool banget ya menjadi wasit di SEA Games. Terima kasih ya atas waktu yang telah Master berikan untuk MTI Murti Taekwondo Interview kali ini. Master Carolina, di catatan Murti banyak sekali kegiatan taekwondo yang digeluti sampai sekarang ini. Dari mulai kegiatan taekwondo di daerah, nasional, bahkan sampai internasional. Bolehkah diceritakan awal Master mulai bertaekwondo? Kapan mulai latihan? Di mana mulai latihannya? Siapa pelatih pertamanya? Silakan. Terima kasih Murti yang sudah datang ke dojang kami nih. Nah, saya cerita sedikit asal muasalnya saya bisa cinta banget dengan taekwondo ya sampai saat ini. Waktu itu saya mulai latihan taekwondo pertama waktu kelas SMP kelas 1. Nah, itu masuk ekskul di SMP juga ada di SMP 83 di Jelanggar. Nah, pelatih utama saya dulu pertama sekali melatih saya itu Salam Nim di Muaji. Nah, sekarang beliau masih kalau nggak salah udah ada 5 ya. Nah, tapi beliau udah nggak aktif lagi, tapi masih sekali kita ketemu untuk silaturahmi. Nah, untuk kenapa saya tertarik untuk latihan bela diri taekwondo terutama, nah memang waktu di SD saya salah satu korban bully ini. Korban bully yang notabene ya saya sekolah negeri, satu-satunya orang yang putih lah ceritanya, yang punya mata mungkin lebih beda dari yang lain. Nah, itu jadi korban bully di SD. Nah, SD sampai suatu ketika, wah saya nggak bisa nih. Kalau memang harus tiap hari menghadapi bulian, tiap hari tiap pulang sekolah saya dicegat, tiap hari saya harus was-was dan takut. Kenapa kok saya ada perlakuan beda? Ya mungkin zaman dulu ya kita nggak bisa pungkiri. Ya saya berharap sekarang udah nggak ada bully-bulian yang memang sepertinya akan membuat si anak ini akan depresi. Iya kalau akan bertahan mentalnya, tapi once dia akan depresi dan itu akan tidak
bisa berbuat apa-apa. Nah itu yang kita sangat sayangkan. Tadinya mungkin dia potensial untuk melakukan sesuatu, tapi karena korban bully, akhirnya dia tidak berkembang. Nah di satu sisi saya pada saat itu saya memutuskan pada saat saya ketemu bela diri apapun, saya akan ikut serta dan saya akan benar-benar serius. Nah di SMP, di SD waktu itu nggak ada, karena SD negeri yang notabene nggak ada ekskul. Nah kebetulan saya masuk juga SMP negeri yang di Jelambar. Nah itu ada ekskul taekwondo, karate, kalau nggak salah pencak silat. Nah kebetulan memang jodohnya di taekwondo. Nah waktu itu saya mulai latihan, masuk taekwondo Pop Theta Club. Nah itu pelatih saya utama pertamanya Salahuddin Bimo Haji, yang di awal-awal mungkin saya latihan sama putih dulu nih. Nah tapi saya bilang sama pelatih saya mau berprestasi. Terus di satu sisi saya juga waktu itu secara ekonomi nggak ada biaya sama sekali. Nah saya coba bilang sama pelatih saya nggak ada biaya. Gimana caranya solusi supaya saya bisa tetap latihan? Nah dari pelatih saya memberikan solusi, oke, kamu bisa ikut latihan terus tanpa biaya dengan catatan kamu mau ikut kejuaraan dan berprestasi dan menang. Nah sejak saat itu saya latihan serius. Saat 4 bulan latihan saya naik kuning. Nah sabuk kuning itu saya mulai ikut kejuaraan, ke Jurcap dulu nih, Jakarta Barat. Nah waktu itu saya dapat emas mewakili Jakarta Barat langsung DKI. Nah dari sana mulai prestasi saya untuk ikutin kejuaraan Kyorugi. Nah dulu memang adanya kejuaraan Kyorugi ya. Nah dulu tiap tahun pasti saya mewakilin Jakarta Barat untuk perwakilan, untuk bertanding di Kejurda. Nah sampai saat detik ini saya tetap rutin latihan taekwondo. Ya jadi itu asal muasal saya. Kenapa sih saya cinta taekwondo ya? Salah satunya taekwondo yang dulu saya sebelum latihan taekwondo yang agak minderan, terus nggak berani nih yang tampil di depan karena korban bully ya. Mungkin Salam Riki tuh tahu jelas kenapa sih secara efek psikologisnya tuh jelek sekali untuk anak-anak yang korban bully. Nah berkat taekwondo itu dipulihkan. Jadi ya saya bersyukur banget bisa ketemu taekwondo, bisa latihan taekwondo, bahkan bisa belajar yang terbaik dari sisi taekwondo sehingga bisa mendistribusikan ke murid-murid taekwondo Nenggala. Itu dia Salam Riki. Nah, thank you bagi yang korban bully nih. Ya, ini Master Caroline nih, Master Taekwondo nih yang bersertifikat Kukiwon menyatakan bahwa korban bully itu pas banget kalau latihan taekwondo ya. Jangan ragu-ragu lagi masuk taekwondo. Master, dari cerita dari Master, saya ada pertanyaan nih yang cukup menarik ya. Yaitu dari awal cerita latihan pertama Master Carolina, apa yang paling berkesan waktu dulu latihan dan kenapa? Oke, yang waktu berkesan sekali pertama saya latihan, ya dulu latihan saya kebetulan pelatih saya benar keras. Jadi pada saat hujan, banjir dan lain-lain itu kita tetap latihan. Ya beda sama mungkin anak-anak sekarang kena gerimis sedikit, nggak boleh sama orang tua atau sakit. Nah dulu kondisi banjir sedengkul aja, saya tetap latihan gitu loh. Jadi memang itu sih kesan saya yang saya dapat, bahwasanya pada saat latihan taekwondo atau melakukan sesuatu nggak boleh putus di tengah jalan atau nyerah begitu aja. Jadi memang harus digurutin. Kalau memang suka dan benar-benar mau mencapai target yang tertinggi, ya harus rutin dan tekun itu poinnya. Oke, baik. Master adalah pemegang sabuk hitam Kukiwon dan 6. Tidak banyak wanita di Indonesia meraih dan 6 Kukiwon di Indonesia. Bisakah diceritakan kegiatan atau prestasi dari awal meraih dan 1 Kukiwon tahun 2002 sampai meraih dan 6 Kukiwon tahun 2021? Coba diceritakan secara singkat, Master Kami. Yang pasti saya latihan taekwondo itu pertama kali tahun 89. Nah, kalau nggak salah itu saya pertama kali dan 1 itu waktu saya waktu saya kuliah. Jadi SMA ke kuliah. Nah, seharusnya dari sabuk putih ke sabuk hitam harusnya kurang lebih 5 tahun itu oke, cukup gitu. Nah, karena terbentur dari sisi biaya, dulu kan ujian dan lumayan mahal
sekali ya untuk saya di levelnya saya dulu gitu. Nah, jadi saya tunda karena memang itu tadi faktor biaya. Nah, once saya sudah kerja udah agak survive, nah baru saya bisa ikut ujian dan. Nah, dan satu saya ikutin waktu itu dengan ujian di PBTI. Waktu itu kalau nggak salah di KONI Tanah Abang ya. Nah itu dari sana, terus mulai dari sana karena saya sebenarnya sudah melatih dari SMA. Jadi waktu sabuk merah saya sudah jadi asisten pelatih. Terus once sabuk hitam saya sudah mencoba untuk ngajar dari rumah ke rumah gitu. Dulu awal muasalnya taekwondo itu dari privat. Dari taekwondo dari rumah ke rumah yang puji Tuhan saya dipercaya sama orang tua dan direferensikan. Jadi dulu taekwondo nggak ada tuh yang namanya iklan nggak ada. Cuman saya pun diperbantukan sama teman-teman pelatih sampai detik ini masih membantu saya. Karena ya itu dia, karena taekwondo ini memang saya mau bukan hanya untuk sekedar mencari uang, tapi saya mau ya kita nggak pungkiri ya pelatih pasti butuh uang dong. Salah satunya saya waktu lulus kuliah atau biaya SMA kuliah itu saya dari taekwondo, nggak ada yang biayain. Nah dari ngajar dari rumah ke rumah, terus sampai saya lulus pun itu dari taekwondo gitu. Jadi kalau orang bilang taekwondo tidak bisa dijadikan profesi, tergantung sampai sejauh mana kita mengemasnya dan sejauh mana kita mau benar-benar mengejar ilmu dan mengupdate. Jadi jangan sampai ilmu kita hanya segitu-gitu aja. Kenapa? Karena perubahan taekwondo ini jauh lebih cepat dan banyak teknik-teknik yang up to date lah ya. Nah, jadi saya sih berharap juga siapapun itu para taekwondo baik itu putra atau putri bisa mencapai level dan yang tertinggi. Jadi jangan sampai saya kan nggak bisa. Nah kata nggak bisa itu yang namanya blocking minded atau blocking mindset yang membuat benar nggak bisa. Tapi kalau memang kita bisa berpikir saya mau sampai dan 9, nah ujung-ujungnya kita sampai dan 8 dong. Jadi jangan sampai saya cuma dan 1. Lah kalau dan 1 kapan nyampe ke dan 8 atau dan 9 gitu. Jadi coba set up kita punya dream setinggi mungkin. Nah lupain masalah biaya, lupain apapun itu faktor-faktor eksternal ya. Yang penting dari internal kita, motivasi kita sejauh mana. Once motivasi kita sudah bagus, nah jangan takut, rezeki itu ada kapan aja gitu. Dan kalau memang benar-benar niat kita baik, nah jalan terbuka lebar kok untuk mencapai sesuatu target yang kita mau targetkan. Luar biasa pengalamannya. Sekarang Mukti ingin menanyakan tentang kegiatan master sebagai IR ya, jadi IR International Referee, wasit internasional taekwondo. Tolong diceritakan pengalaman kegiatan wasit yang pernah Master Carolina ikuti sampai sekarang ini dan mana yang paling berkesan? Waktu saya sebagai IR International Referee, waktu itu saya pernah mengapply dan mengajukan sebagai peserta lah ya. Sekarang sebelum kita bisa mengikuti seminar wasit, kita harus minta recommended dari pengurus besar. Oke, luar biasa pengalamannya Master Carolina. Sekarang Mukti ingin menanyakan tentang kegiatan Master sebagai IR atau IR International Referee, wasit internasional taekwondo. Tolong diceritakan pengalaman kegiatan wasit yang pernah Master ikuti sampai sekarang ini dan mana yang paling berkesan? Untuk wasit internasional, sebelum saya sebagai wasit internasional, saya harus melewati wasit nasional dulu nih. Nah dulu itu saya lupa, mungkin tahun sekitar 2009 atau 2000 ya kalau nggak salah, itu salah satu kejuaraan PUMSE pertama diadakan. Nah itu saya salah satu wasit pertama PUMSE yang lolos dari mungkin puluhan orang. Cuma waktu itu lolos itu hanya belasan yang bertugas sebagai wasit PUMSE di kejuaraan nasional pertama. Nah setelah dari sana 2000 dulu kalau nggak salah saya lupa tahun berapa juga, saya pernah ikut kejuaraan seminar wasit internasional kirurgi di Filipina. Saya sudah daftar dan lain-lain, sudah dapat rekomendasi dari PBTI.
oknum yang memang membatalkan di satu sisi atau di satu pihak bahwasanya saya tidak boleh berangkat sebagai mengikuti wasit internasional. Nah itu dengan biaya yang sudah saya keluarkan sendiri, kurang lebih saya udah bayar tiket pesawat, pendaftaran untuk wasit internasionalnya kurang lebih waktu itu kalau nggak salah $300, hotel dan lain-lain gitu ya. Saya sudah siapkan, bahkan teman-teman wasit yang akan berangkat waktu itu kurang lebih sekitar 6-7 orang, saya lupa, tapi saya tahu orang-orangnya. Nah itu saya mengurus mereka punya peso dan lain-lain gitu. Saya yang tukerin pesonya, terus yang mengakomodir pendaftaran dan lain-lain. Tapi mereka berangkat, saya enggak. Nah itu saya nggak bisa berangkat, ya kecewa, ya pasti. Tapi ya udah nggak bisa, apa ya istilah, saya nggak bisa ngapa-ngapain karena ya itu mungkin keputusan dari pengurus besarnya kita ya. Saya nggak bisa sebagai wasit internasional. Pada saat saya menjadi wasit nasional, saya ingat sekali apa yang waktu itu Master Sam Suwandi yang sebagai ketua wasit PBTI. Nah dia menanyakan kenapa saya menjadi wasit. Nah tujuan saya hanya satu, saya mau sebagai menjadi wasit internasional dan bertugas di ajang internasional. Itu dream saya. Nah dengan kondisi yang seperti ini, at least berarti oke, dream saya harus putus ya gitu. Nah kabar baiknya setelah mungkin beberapa bulan kemudian, nah saya dapat dipanggil Pak Leo yang membiayain semua full seminar wasit saya di Australia. Nah itu saya bilang, oh ini jalan Tuhan untuk menggantikan biaya saya yang sudah saya keluarkan sekian banyak ya, yang nggak bisa balik lagi tuh karena tiket pesawat dan lain-lain. Karena udah menjelang seminggu atau 2 minggu sebelum berangkat, saya nggak bisa berangkat. Nah, akhirnya biaya yang saya keluarkan tergantikan oleh Pak Leo Namkyo yang memang mensupport semuanya dari biaya pesawat dan lain-lain. Ya saya akuin Pak Leo Namkyo salah satu yang berjasa untuk karir wasit saya. Nah itu 2011, terus kalau nggak salah di September kita berangkat 2011, ikut program bisa kurang lebih 2 minggu wasit seminar di Australia di Gold Coast waktu itu. Nah setelah saya pulang dari Australia, terus dapat pengumuman bahwasanya saya terpilih bertugas sebagai wasit SEA Games yang waktu itu Jakarta Palembang 2011. Nah itu pengalaman yang luar biasa sekali. Kenapa? Itu pertama kali saya bertugas sebagai wasit internasional yang notabene sebagai duta Indonesia dan mendapat privilege. Kenapa ya? Dijamulah ceritanya ya, kayak sebagai tamu kehormatan lah. Saya juga bertugas di tengah-tengah lapangan hoki Cibubur yang satu pride sebagai seorang wasit. Nah dari sana setelah itu saya ikut lagi 2012 sebagai wasit PUMSE, seminar wasit PUMSE itu di Malaysia. Full juga dibiayakan oleh Pak Leo Namkyo. Ya itu mungkin sebagian biaya bilang yang tergantikan. Nah kalau dibilang pernah nggak bertugas mewakili Indonesia sebagai wasit setelah SEA Games ya? Karena SEA Games ini kan dipilih oleh WT sekarang namanya, yang memilih siapa aja sih wasit yang bertugas gitu. Nah setelah SEA Games ya sampai detik ini saya tidak pernah ditugaskan sebagai wasit internasional. Yang saya hanya bertugas itu dari referensi teman-teman yang memanggil. Misalnya mereka tahu saya wasit internasional, mereka memanggil saya, Master bisa nggak ikut nih salah satu kejuaraan yang saya adakan? Oke, saya bisa berangkat ke sana. Nah itu jadilah wasit internasional. Ya memang saya nggak punya aturan karena memang saya ada sertifikasi. Ya. Nah setelah itu ya terakhir saya diminta sama India sebagai wasit online PUMSE gitu. Nah ya karir saya sebagai wasit hanya itu. Nah mungkin wasit itu ya udah saya pikir di jalan saya bukan di wasit nih. Akhirnya saya fokus di Dojang. Inilah. Nah untuk di Dojang ya sebagai wasit taekwondo yang tetap aktif, Mas Karolina masih aktif melatih taekwondo kan? Sebagai pelatih taekwondo, pengalaman apa saja yang pernah diikuti sebagai pelatih taekwondo, baik kegiatan pelatihan nasional atau kegiatan pelatihan taekwondo internasional, dan mana yang paling besar? Coba bisa diceritakan secara singkat. Pelatihan nasional ya sebagai pelatih
Madya sampai utama saya udah ikutin. Oke. Waktu pas PPTI mengadakan seminar pelatihan nasional. Nah, setelah itu yang paling berkesan buat saya bisa dapat scholarship full dari Kukiwon. Nah, itu dari Kukiwon dan government Korea. Nah, saya waktu itu berangkat tahun 2018, salah satu perwakilan dari Indonesia yang dituju Kukiwon langsung ya, berdua dengan Mas Ririn. Nah, di sana kita mendapat pelatihan selama kurang lebih 1 bulan dan mengikuti ujian program master dari 34 negara dan diikuti 54 peserta. Nah, peserta ini hanya maksimal 2 orang, tidak boleh lebih. Bahkan tidak setiap tahun negara tersebut diundang. Tergantung prestasi si undangan yang sebelumnya. Jadi misalnya nih, tahun 2018 saya ikut, berarti tahun 2019 kalau saya berkelakuan baik atau punya prestasi bagus, baru 2019-nya diundang lagi. Kalau 2018 saya nggak bagus atau memang secara ini tidak membuat mereka puas dengan hasilnya saya, Indonesia nggak akan diundang. Karena saya membawa nama negara. Nah, pada saat 2018 waktu itu saya diuju kurang lebih 3 minggu, 1 minggu di Seoul. Nah, itu saya mendapat sebagai peserta terbaik dari Indonesia. Nah, setelah saya ikut program master di Muju, nah itu saya dapat sertifikasi. Nah, itu baru kelas 3. Nah, dari sana baru boleh saya dapat panggilan master. Jadi panggilan master itu bukan hanya sembarang karena udah dan 5 dan master. Nah, itu tidak boleh. Harus ada sertifikasi nih sama ya. Jadi dan itu pun saya baru dapat sertifikasinya kelas 3. Itu pun minimal harus dan 4 saya ikutin. Nah, setelah saya misalnya dan 6, saya baru boleh ikut sertifikasi master yang kelas 2. Nah, terus setelah itu saya udah lulus sertifikasi master dan 2, baru saya boleh ikut sertifikasi master kelas 1 setelah saya dan 8. Itu yang mensahkan sebagai benar-benar master itu dari sertifikasi Kukiwon. Jadi itu Creative Q. Lihat tuh, jangan hanya manggil master, tapi bersertifikat gak master? Karena dapat dan 5, dapat dan 6, langsung disebut dengan master. Jadi master yang benar adalah Creative Q, master yang benar-benar diakui oleh Kukiwon, bersertifikat Kukiwon. Itu yang disebut dengan master taekwondo di Indonesia. Ya itu panggilan Grandmaster baru boleh yang kelas 1. Apalagi Grandmaster ya. Gini, sekarang kita berada di Dojang Klub Taekwondo Nenggala, kepunyaan Master Carolina. Bisa diceritakan nggak kapan berdirinya Taekwondo Nenggala ini? Taekwondo Nenggala itu berdiri sebenarnya udah lumayan cukup lama ya, dari 8 Februari tahun 98. Nah, cuman memang yang tadi yang saya jelaskan, kita dari rumah ke rumah privat. Nah, setelah itu ada permintaan dari sekolah-sekolah. Terus kita juga melatih sekolah yang punya kebutuhan khusus, jadi anak-anak autism. Nah, itu masuk dari program intra sekolahnya. Ya, itu membantu sekali ya mereka yang tadinya mungkin secara motoriknya kurang. Nah, tadinya kita seminggu sekali di sekolah itu punya kegiatan taekwondo, ternyata ditambah menjadi seminggu 2 kali. Nah, setelah itu terhenti sekarang gara-gara pandemik nih. Jadi ya kita nggak bisa pungkiri pandemik memang untuk offline kita akan terhenti untuk sementara waktu. Tapi nggak menutup kemungkinan dari sisi pelatih harus kreatif. Karena kalau hanya kita diam dan menunggu sampai kapan kita harus kita mulai ya. Master Carolina, kegiatan dan prestasi apa saja yang telah dilakukan dan diraih Taekwondo Nenggala? Untuk kegiatan ya banyak beberapa kejuaraan investasi atau festival yang kita ikutin. Nah, tapi yang memang paling berkesan waktu itu kejuaraan Ramadan tahun 2011 2018 ya. Kalau nggak salah 2018 di POPI Cibubur, Hanmadang Asia. Nah, Hanmadang Asia itu kita mengirimkan 2 tim untuk taekwondo dance. Terus 1 tim untuk tim demonstrasi Yupa. Terus yang personal itu back kick, kebetulan saya mewakilin. Terus long jump
kebetulan murid kita juga, sama hand breaking dan back kick yang putra. Nah, yang kita dapat itu saya kebetulan dapat gold untuk back kick, dan murid saya dapat long jump itu dapat gold juga. Terus dapat yang hand breaking itu dapat silver, sama yang taekwondo dance itu kita dapat perunggu. Gitu. Jadi ya itu achievement yang memang luar biasa buat kita. Iya, luar biasa ya. Itu kan Han Madang itu pertama di Indonesia. Ya, betul. Itu luar biasa. Nah, ini kan mungkin dari Creative Q ingin bergabung di Taekwondo Negara. Itu bagaimana caranya untuk bergabung ikut menjadi anggota Taekwondo Negara? Kita punya kegiatan banyak sekali di Instagram Taekwondo Negara. Terus di YouTube pun kita punya video tentang teknik dan lain-lain sebelum pandemik nih. Saya tahu pandemik itu Maret itu kita udah dengar ya, Desember Januari itu di China sudah luar biasa, coronanya udah meluas. Nah, di awal Maret kita ambil video untuk teknik-teknik. Kebetulan itu ada dojang di rumah saya di Maitland Puri. Nah, langsung kita up. Jadi sebelum lockdown yang tanggal 16 Maret itu kita sudah live untuk di YouTube-nya kita. Jadi murid-murid Taekwondo Nenggala itu bisa melihat teknik, nama teknik dan gerakan di YouTube-nya Taekwondo Nenggala. Terus kita satu-satunya yang pertama mengadakan Zoom Taekwondo online. Kita berani mengklaim, kenapa? Karena memang kita sudah ready. Kita punya pelatih dan pelatih Nenggala terutama, kita punya background IT juga, yang notabene kita sudah ready untuk mempersiapkan secara online. Itu dia yang bahkan teman-teman saya yang di luar negeri bertanya apakah efektif. Ya saya jawab ya memang efektif, karena memang ini satu-satunya jalan supaya murid-murid kita tetap latihan, taekwondo tetap latihan. Dan belakangan ini banyak tuh yang mulai online karena kita nggak tahu berapa lama pertahanannya. Itu aja sih. Jadi untuk kegiatan YouTube itu juga untuk menunjang Taekwondo Nenggala ya? Ya, satunya untuk murid-murid lah yang bisa latihan di rumah. Ya, pertanyaan berikutnya, Master Carolina. Kita semua tahu kalau di Indonesia program Taekwondo diberikan pelatih Taekwondo hanya fokus di program Taekwondo Kyorugi ya. Ya, kalau Pumse itu paling kalau mau ujian kalau dilatih Pumse oleh pelatihnya, ya kan? Jadi saya jarang sekali melihat di dojang-dojang Taekwondo Indonesia ini memberikan pembinaan latihan Taekwondo non Kyorugi yang benar-benar membina supaya anak-anak itu bisa menjadi juara. Atau saya dengar di Taekwondo ada Taekwondo yang pandai bermain nancak ya, nancak itu sampai dia ikut kejuaraan internasional ya, juara. Nah ini kan suatu pembinaan yang luar biasa. Saya mau tanya, apakah Taekwondo Negara apakah Taekwondo Negara mempunyai program-program Taekwondo kreatif lainnya yang belum atau pada umumnya tidak ada di klub di Indonesia? Nah selain untuk kreatif seperti itu, kita juga melatih Pumse pasti. Kenapa? Taekwondo ini tidak bisa seperti makan prasmanan sama Diki. Jadi makan prasmanan itu seperti apa sih? Kayak kita kondangan lah ya. Oke, saya suka makanan ini nih, misalnya gado-gado. Tapi yang mie goreng kita nggak suka. Nah, beda halnya kalau Taekwondo itu sistemnya ala carte. Apa yang dikasih itu yang harus kita makan. Seperti yang makan meja nih, setiap ini yang koki keluarin ya kita makan. Jadi nggak boleh kita, gua nggak suka gitu loh. Ya. Nah, Taekwondo itu satu kesatuan yang notabene kita harus pelajarin semua. Baik itu Kyorugi, baik itu Pumse atau Kyupa, terus dan lain-lain ya. Nah, termasuk mungkin salah satunya Hoshinsul nih. Hoshinsul itu mulai digalakan di Kukiwon. Jadi udah ada pelatihan Master Hoshinsul. Dan yang pertama sekali tentu master-master Korea, belum dibuka untuk master-master yang dari luar negeri. Tapi program itu sudah ada untuk saat sekarang. Nah, kita bisa memilih nggak? Oke, saya sebagai Kyorugi boleh untuk prestasi, tapi secara keseluruhan kita wajib bisa. Nah, mungkin ada leveling, mungkin sabuk putih ya, kita pengenalan teknik yang memang cara pakai seragam, sampai di level sabuk merah. Sabuk merah mungkin cara memegang caku dan lain-lain, atau di biru pun sudah boleh dikasih. Kenapa? Waktu saya mengikuti menjadi wasit di Malaysia, kebetulan teman saya ngadain di Loncang Taekwondo.
itu atlet-atletnya luar biasa, klub-klubnya itu sudah megang nunchaku itu seperti udah keren, bukan cuma 1-2 orang yang bisa, tapi banyak klub yang mengikuti kejuaraan yang ada nunchakunya gitu. Nah, ini pun menjadi salah satu program setelah saya pulang ke Indonesia, saya terapkan. Oke, kita nggak bisa nih cuma hanya berlatih teknik dan teknik gitu. Kita harus benar-benar create supaya kita tidak ketinggalan loh dengan taekwondo di luar gitu loh. Nah, akhirnya kita masuk program bahwasanya kita ada pelatihan nunchaku dan kita juga ada pelatihan yang memang senjata gitu loh. Jadi Hoshinsu pun juga kita masukkan sebagai salah satu program di Taekwondo Nenggala. Wow, ya, bagus sekali ya. Ini menjadi inspirasi Dojang Creative Q ya. Pertanyaan berikutnya ya. Sekian lagi. Ya, silakan. Mungkin yang tadi yang taekwondo musik dan lain-lain ya. Ya, nah, ini saya mau sampaikan nih. Ya. Kita juga pernah mendapat salah satu murid Nenggala pernah mendapat juara pertama Taekwondo Dance League. Itu tiap minggu harus meng-create satu teknik yang berbeda dengan jurus yang berbeda. Wow. Jadi ada 5 minggu yang kita lewatin dan dari 20 peserta kalau nggak salah anak Nenggala itu dapat juara pertama. Dan kita mewakili Indonesia juga karena memang kita dari Indonesia gitu ya. Nah, yang kedua itu kita pernah mengikuti kejuaraan Muju secara online memang. Itu kita bawakan kolaborasi antara lagu kecak sama teknik taekwondo. Jadi saya bilangnya taekwondo kecak dance. Memang ada gerakan kecaknya, itu saya meng-create sendiri gerakannya dan kita satu-satunya peserta dari luar Korea. Jadi itu juga masuk KBS di TV di Korea. Nah itu kita membawakan taekwondo kecak dance. Nah yang terakhir kita juga waktu itu juga saya salah satu pelatih yang membawa taekwondo youth camp di Muju waktu itu 2019. Kita bawa kurang lebih 10 orang. Nah itu kita juga dapat juara kedua untuk membawakan istilahnya apa ya, kayak tari saman. Jadi selain kita latihan taekwondo, kita menunjukkan budaya kita masing-masing dari Indonesia apa gitu. Nah kebetulan kita menampilkan tari saman dan kita dapat juara 2 gitu loh. Nah itu pialanya juga nggak usah di depan. Ya. Nah terus untuk sekarang program yang kita isi ini kebetulan kita ada kerjasama dengan kedutaan Korea, lebih tepatnya Korean Culture Center. Nah ini kita mengemas drama, terus mengemas acara dari episode pertama sampai ke-4 yang menampilkan tentang taekwondo. Jadi baik itu basic, terus taekwondo pumse, kyoruki, demonstrasi, kyupa, sampai nunchaku dan taekwondo. Pelatih itu saya berharap bisa melatih secara keseluruhan sama gitu. Pumse ya kyoruki, jadi filosofi juga bisa di-share ke anak-anak. Kenapa harus latihan taekwondo? Jadi mereka bisa mengenal taekwondo dengan baik dan benar. Nah bahkan bisa meng-create yang tadi mengikuti kejuaraan yang kreatif seperti misalnya kejuaraan Hamadan, ada taekwondo dance-nya, ada freestyle pumse-nya, ada kejuaraan tim demonstrasinya gitu. Nah hal-hal seperti itu sih. Jadi kalau bisa ya setelahnya multi talent, walaupun mungkin pelatih harus belajar lagi karena taekwondo itu nggak hanya cuma di pelatih pumse ya kecewa jadi kejuaraan itu kita nggak menuntut seperti itu. Nah ini menarik nih ya untuk taekwondo kreatif. Ini ada pendapat dari saya dengar ya pengurus atau senior taekwondo itu ada yang istilahnya mengharapkan berlatih taekwondo di luar kyugi dan di luar pumse. Jadi hanya mematok bahwa berlatih taekwondo itu hanya kyugi 100% yang world taekwondo rules dan 100% pumse yang ada di world taekwondo rules. Bagaimana pendapat Master Korea mengenai larangan pengurus taekwondo Indonesia dilarang berlatih bela diri lain? Kalau mungkin dia menggabungkan bela diri taekwondo dengan
sorry ya, misalnya karate, hapkido atau pencaksilat, memang itu sangat beda. Tapi kalau seorang pengurus ada yang mengatakan bahwa seorang taekwondo di Indonesia dilarang atau tidak boleh melatih bela diri lain, artinya apa? Misalnya di kirurgi, kita udah tahu nih kelemahan kita adalah waktu kirurgi kita melarang memukul kepala, ya kan? Waktu kirurgi kita udah otomatis itu kalau kita pukul kepala langsung dikuranginya ini. Nah, apakah kita terpaku dengan teknik bela diri kirurgi yang kirurgi kompetisi aja 100% dan tidak boleh diharamkan melatih bantingan, kuncian, pukulan kepala atau taekwondo dengan senjata? Ini kan jadinya membataskan kreativitas dari taekwondo sendiri. Sedangkan misalnya dengan musik yang boleh, padahal di pukulan sendiri atau di armada sendiri diadakan taekwondo dengan musik yang kreativitas yang luar biasa, ya kan? Orang boleh sendiri. Masa kita diharapkan untuk berlatih bela diri lain selain kirurgi fungsi? Ini bagaimana menurut Mas Karol? Ya, saya sih dapat ya informasi seperti itu ya, sampai dia mungkin kurang lebih di bulan April yang kurang lebih dikeluarkan dari pengurus besar taekwondo Indonesia surat edaran yang mungkin saya bisa klarifikasi sedikit, menyatakan bahwa seorang taekwondo itu Indonesia tidak boleh mengikuti bela diri lain. Nah, bela diri lain selain taekwondo. Nah, pertanyaannya ini agak ragu dan belum disosialisasikan secara eksplisit sama pengurusnya. Kita ragu dong, ini bela diri apa yang tidak boleh? Sementara nih, seorang taekwondo itu pada saat ini teman-teman kita tahu, teman-teman mungkin tahu lah, kita belajar taekwondo itu misalnya kirurgi, ya. Sementara posisi mungkin dulu belum familiar, sekarang baru mulai familiar, baru disosialisasikan, tapi belum secara word, baru masa-masa yang ada saya bilang masa Korea baru belajar, tapi nanti selama yang belajar baru disosialisasikan kita. Nah, pertanyaan saya, kalau ini seorang taekwondonya sebelumnya dia dari karate misalnya, dia dari hapkido atau seorang praktisi bela diri hapkido atau karate dan lakukan boxing dan lain-lain, terus dia mau bergabung dengan taekwondo, dan ada surat edaran yang menyatakan seperti itu, berarti si praktisi bela diri harus meninggalkan bela diri awalnya dong. Nah, padahal seharusnya kita sebagai seorang taekwondo bangga dari praktisi bela diri lain bisa bergabung dengan kita, gitu ya. Jadi saya rasa perlu atau surat edaran seperti itu harus dipertegas lagi. Konteksnya seperti apa? Nah, kalau misalnya kita seorang taekwondo kita mau belajar ilmu lagi untuk mengasih atau si pelatih mau memberikan teknik-teknik yang memang terpakai di luar sana, mungkin ya kita nggak tahu ya di jalanan seperti ujian, bantingan, itu kita belum di taekwondo kalau saya dengar kita belum pernah dapat. Yang kita bisa dapat itu dari mana? Ya mungkin hapkido salah satunya, aikido gitu. Nah, itu teman-teman pelatih atau bukan berarti saya harus kita punya aliran, tapi sebagai pelatih ya kita harus mempelajari bisa mengerti. Walaupun nanti endingnya tetap kita di taekwondo, dan dari sana kita mengkombinasikan supaya apa? Supaya untuk skill dan teknik pada saat kita mengikuti hamada pun itu akan sangat berguna sekali sama gitu. Jadi ya jangan seperti kata dalam tempurung lah istilahnya, gitu. Oke, hanya teknik itu yang bisa. Nah, padahal potensi rakyat Indonesia ini gede loh, karena penduduk kita luar biasa banyak dan kita punya pelatih juga luar biasa juga, secara skill mereka bagus-bagus, tapi karena terbentur dengan rule yang tidak jelas diekspresikan, maksudnya tidak dijelaskan secara eksplisit, itu yang membuat kita sebagai pelatih bingung, ini harus kemana? Kenapa harus ada rule seperti itu? Buat saya pribadi saya nggak jadi. Nah, tapi kembali lagi para teman-teman mengerti ya atau enggaknya, dan saya sebagai seorang taekwondo ya saya nggak jadi, karena ya taekwondo bagus pendidikan, tapi ada kalanya kita melengkapi dari pendidikan yang saya miliki. Jadi walaupun mungkin utama kita kalau menurut saya ya di Murti justru kita dari tahun berdirinya Murti itu kita
mensosialisasikan, mengenalkan, mempopulerkan, itu teknologi kreatif justru ya. Tapi saya pengurus ini tidak melihat ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang dulu. Saya pernah waktu jadi di pengurus, saya pernah mendapatkan buku anggaran dasar. Di situ ada tertulis pengurus taekwondo itu ada yang mengurusi bidang taekwondo di non biologi, yaitu taekwondo musik, tapi dengan peraturan khusus gitu ya, atau berlatih bela diri lain ya, misalnya kita melatih ojiso dengan musik, pukul kepala, dia jatuh atau apa, teknik performa, itu kan suatu bela diri yang lain, sedangkan di biologi itu kan baru pukul kepala. Jadi pengurus ini saya tidak melihat anggaran dasar, atau saya tidak tahu anggaran dasar untuk ini pasang ini dihapus atau gimana. Sedangkan kedua biologi itu bisa dipisahkan ya dengan peraturan khusus ya itu. Oke, untuk Master Caroline terakhir ya, saran-saran apa dari Master Caroline untuk taekwondo Indonesia, saran kepada atlet, pelatih, wasit atau pengurus taekwondo? Bukan membuli atau menasihati ya, saya sih ya hanya seorang praktisi taekwondo dan seorang pelatih juga. Ya saran saya sih mungkin dari sisi taekwondo di Indonesia mungkin bisa open minded, karena dengan berkembangnya kedepannya nih semua taekwondo di dunia mungkin sudah melangkah berapa lama ke depan dari kehidupan kita gitu. Yaitu dari sisi pelatih ya tidak menutup diri ya dengan sesuatu yang baru ya, taekwondo dan sama teknik musik mungkin sesuatu yang baru. Nah mungkin dari sisi organisasi yang Indonesia bisa mulai mensosialisasikan. Nah mungkin juga belum bisa diterima karena belum banyak pelatih yang ready, yang siap atau yang bisa. Nah sementara kita bukan bilang oke taekwondo kembali ke ekspor, tidak. Kita juga baru mau mencoba, baru sudah mulai ikut kejuaraan atau kita juga menampilkan di Spirit of Taekwondo itu lengkap. Kalau misalnya kita nggak mulai dari kemarin-kemarin, kita juga tidak bisa menunjukkan sajian yang ada taekwondo dance-nya gitu. Jadi memang kita sudah belajar sebelumnya. Nah, mungkin dari sana sih saya berharap taekwondo yang ada dalam dari pelatih taekwondo atau mungkin bisa open minded supaya tujuannya apa? Ya untuk perkembangan Indonesia. Kalau masih seperti ini ya mungkin kita akan ketinggalan jauh dari negara-negara tetangga lah ya, ASEAN. Kita bisa compare Vietnam, Thailand, itu prestasi mereka sudah jauh di atas kita. Dari Vietnam itu saya lihat ada atlet wanita itu yang cantik, dia pandai main nancap, padahal dia juara musik. Jadi saya lupa tuh namanya ya. Itu seperti contoh itu ya. Kalau tidak dilarang belajar bela diri nancap, dilarang ya di mana? Kalau Vietnam itu atlet Vietnam dari atlet kungfu yang saya vendor banget jadi kan, dan cantik orangnya dan juara kungfu internasional dan dia pandai bermain. Oke, baik, terima kasih Master Caroline atas waktu yang sudah diberikan untuk MTI atau Multi Taekwondo Interview kali ini. Ya. Creative Q, demikianlah Multi Taekwondo Interview MTI dengan narasumber Master Carolina Nenggala. Saksikan MTI Multi Taekwondo Interview dengan pelaku taekwondo di Indonesia dan wawancara MTI dengan rekoris multi atau narasumber lainnya hanya di YouTube channel Multi Masyarakat. Yang tidak suka dengan info taekwondo kreatif, sejarah taekwondo, latihan bela diri taekwondo, jangan subscribe. Kalau suka silakan klik atau klik loncengnya. Tunggu video lainnya tentang sejarah taekwondo nasional, kegiatan taekwondo, latihan taekwondo, dan prestasi rekor dunia taekwondo yang menarik lainnya hanya di YouTube channel Multi Martial Art. Sampai bertemu lagi Creative Q. Bye.